Selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama beribadah online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih City Blessing, apa kabar? Saya yakin semua jawabnya luar biasa baik. Pagi ini kita mau beribadah bersama, kita mau datang kepada Tuhan memberikan seluruh hidup kita yang paling terbaik. Untuk datang beribadah memuliakan nama Tuhan, dan yang terpenting kita mau sama-sama bertumbuh dewasa lewat firman Tuhan yang dibagikan. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, yang setia, yang luar biasa baik bagi setiap kami. Hari ini kami mau datang dengan penuh kerinduan, dengan penuh sukacita, dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami menari, bertepuk tangan, memuji Engkau, menyembah Engkau, menyanyikan nyanyian baru. Dan kami mau duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau lebih lagi kuat Tuhan dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hasilnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hasilnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sing it, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Haleluya.
Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya besar setia-Mu Tuhan di hidupku. I'll sing to You, Lord, I'll hymn
Kami sembah Kau Tuhan. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Saudara, kita bertemu di perjamuan kudus kembali. Saya mau jelaskan sedikit pengalaman Paulus dengan orang-orang waktu karam kapal selama 14 hari. Saudaraku, mereka nggak makan. Kemudian Paulus mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya, dia berdoa sebagai layaknya perjamuan kudus, kemudian diberi makan kepada semua orang, dan orang itu mendapatkan kekuatan kembali. Dan perjamuan kudus itu kita memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan itu dasar dan ajaib dan berdampak secara mendasar bagi kehidupan kita. Termasuk saudaraku, kita yang menerima dengan iman. Pada waktu kita makan ini bukan roti lagi tapi tubuh Kristus, maka bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan kuasa darah Yesus itu akan memeteraikan kehidupan kita untuk kita menjadi miliknya selama-lamanya. Angkat roti di tangan kananmu, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dengan tubuh Kristus. Firman-Mu mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami terima tubuh Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan, saudara. Puji Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, dengan cawan ini, dengan darah perjanjian baru yang memeteraikan setiap kehidupan kami menjadi milik-Mu untuk selamanya. Kami terima darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang berkuasa dan sangat berkuasa, yang memeteraikan kami untuk menjadi milik-Mu selamanya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima perjamuan kudus. Pada saat ini kekuatan dan pemulihan Tuhan berikan kepada kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, kita bertemu kembali. Kita masih di dalam tema 1 tahunan Advance, dan kita masuk ke dalam subtema tetap menjaga kedewasaan, atau saudaraku, kita tetap terus kedewasaan itu bisa kita bangun dan kita buat stabil ya di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kedewasaan dalam kasih atau maturity in love, saudaraku.
Kemudian ayat firman Tuhan diambil dari Lukas 15, Lukas pasal 15 ayat 25 sampai dengan 32. Saya berikan judul putra yang tidak pernah datang ke ayahnya. Ini menunjukkan hubungan dari seorang putra dengan ayahnya. Walaupun ayahnya punya persepsi bahwa tetaplah apa yang menjadi bagian dia, apa yang dia perlukan, itu semua tersedia dan disediakan oleh ayahnya. Dan ayah ini luar biasa sebenarnya. Tetapi kelihatannya putranya itu mempersepsikan, memikirkan atau menerimanya dengan cara berpikir yang berbeda tentunya. Nah, kita akan lihat bagian-bagiannya saudaraku. Kita akan masuk di dalam pendahuluan dulu untuk menggambarkan apa yang sebenarnya kita akan bahas di bagian selanjutnya ya. Jadi perhatikan perbedaan antara pengasuhan ayah terhadap putra sulungnya. Jadi ayah mengasuh putranya. Kemudian respon putranya terhadap ayahnya. Ini perbedaan ini coba kita perhatikan hari ini ya. Dan perkiraan pemikiran putranya sendiri tentang posisinya. Dan Anda akan melihat betapa mudahnya Anda kehilangan hal-hal suci atau hal-hal yang rohani dalam hidup Anda sendiri jika Anda membiarkan diri Anda dibutakan oleh kecemburuan. Jadi kecemburuan itu begitu merasuki dalam pemikiran kita sehingga itu membutakan untuk kita berpikir lebih jernih lagi. Ya. Nah, nanti kita lihat bagian-bagian selanjutnya. Nah, kita perhatikan perbedaan antara pengasuhan ayah dan apa yang dipikirkan oleh putranya. Kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya seorang bapak itu atau seorang ayah itu memiliki hati bapa, saudara. Apa tanda-tanda? Tanda-tanda bahwa hati bapa itu terkoneksi dengan anak. Ya. Jadi Bapa itu selalu bersamaku, bersama kita, bersama dengan anak-anaknya. Hidup itu dimaksudkan untuk disinari dan diberkati oleh rasa kedekatan Tuhan yang terus-menerus. Makanya di pendahuluan tadi kita berbicara tentang perbedaan pola asuh ayah dan respon dari anak itu. Ya. Jadi hidup ini sebenarnya Tuhan punya tujuan kita selalu diterangi dan disinari, diberkati oleh kedekatan dengan Tuhan secara terus-menerus. Kita dimaksudkan untuk hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Saudara pernah membaca di dalam Yohanes pasal 15, kalau engkau ada di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, minta apa saja maka engkau akan menerimanya. Ya. Semua yang aku miliki adalah milikmu. Ini hati Bapa, saudaraku. Jadi semua yang ku miliki itu adalah milikmu. Begitulah kondisi kekayaan kita. Dalam tujuan Tuhan bahwa semua adalah sumber daya ilahi. Semuanya itu semata-mata dan yang terutama adalah sumber daya ilahi yang Tuhan siapkan untuk kita dan disimpan dalam Yesus, saudaraku. Disimpan dalam Yesus. Bagaimana seorang putra atau mungkin ada di antara kita yang gagal mengenal hati Bapa? Nah, kita lihat ini bagian-bagiannya, saudaraku. Ya. Bagaimana sih sebenarnya seorang yang gagal mengenal hati Bapa? Nah, tetapi jika kita gagal untuk mengenal saudara kita sebagai sesama penerima kebaikan hati Bapa. Jadi kan kita ini punya saudara, saudaraku. Ada saudara-saudara yang sekandung, ada saudara-saudara di dalam Tuhan. Dan kalau setiap kita gagal untuk mengenali saudara kita, apakah saudara sekandung dan saudara di dalam Tuhan,
bahwa kita itu pada dasarnya, kita dengan saudara kita itu adalah penerima kebaikan hati Bapa. Maka kita gagal mengenal hati Bapa, saudara. Bagian yang kedua, jika kita menutup diri kita dari kegembiraan karena sesuatu yang kita anggap sebagai ketidakadilan, atau meminta kita untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Saudaraku, di dalam konteks anak sulung dan anak bungsu ini, anak bungsu telah pergi meninggalkan orang tuanya dengan sebelumnya meminta bagian dari warisannya. Kemudian dia gunakan kehidupannya dengan berfoya-foya. Kemudian dengan kehidupan yang lebih dalam dari itu, sehingga hartanya habis. Setelah hartanya habis, dia kembali. Ternyata hati Bapa itu luar biasa. Bapa tuh menunggu anaknya untuk kembali. Dan ketika dia kembali, dia peluk, kemudian dia perintahkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk mengucap syukur atas kembalinya anak itu. Atau mengucap syukur yang anak itu sebenarnya diidentifikasi sebagai anak yang mati, namun sekarang hidup lagi. Artinya mati, dia terputus hubungan dengan Bapa, tapi sekarang ini kembali lagi hubungan itu, nyambung lagi, hidup, saudaraku. Ibaratnya kalau saudara punya charger HP saudara, begitu habis energinya, saudaraku colokan lagi, terus terhubung, tersambung. Makanya yang tadinya HP kita mau mati, jadi hidup lagi. Maka gambarannya seperti itu, ketika dia terputus, kemudian dia menjauh, tidak ada lagi hubungan dengan Bapa, dan dia pikir dia bisa hidup tanpa Bapa, ternyata dia kembali dan di situ Bapanya mengadakan ucapan syukur, karena secara mendasar bukan karena dia tidak adil, tetapi karena ini anak yang mati hidup lagi. Siapa orang tua yang tadinya anaknya mati hidup lagi, saudaraku? Mungkin engkau orang tua, anak-anakmu tidak mati dalam artian yang sebenarnya, tetapi engkau kehilangan hubungan, kehilangan touch, sentuhan-sentuhan itu. Tetapi ketika anakmu mulai kembali, engkau pasti bersuka cita. Dan ini dipersepsi, dipikirkan, diresponi oleh anak sulung sebagai sesuatu yang tidak adil. Kok dia yang sudah menghabiskan, dia yang sudah meninggalkan, dan kembali dengan compang-camping, sekarang datang, kok dia dipestakan sedang aku tidak pernah dipestakan. Betapa yang diresponi oleh anak sulung ini begitu dangkalnya, saudara. Jadi kalau kita menutup diri kita dari kegembiraan karena yang mati menjadi hidup lagi, karena sesuatu yang kita anggap sebagai ketidakadilan, atau meminta kita untuk mendapatkan perlakuan yang sama, saudaraku, kita gagal mengenal hati Bapa. Haleluya. Di dalam Lukas 15 ayat 28, saudaraku, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Gak mau masuk ke rumah. Ngambek, saudaraku. Protes dia. Lalu ayahnya keluar. Ya gak apa-apa, dia gak mau masuk. Ayahnya yang keluar. Ayahnya punya hati Bapa. Ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Berbicara. Saudara, kata maka marahlah, kata marahlah. Jadi he was angry dalam bahasa Inggrisnya. Itu di dalam bahasa Yunaninya orgiso. Orgiso itu mengandung makna 3. Yang pertama terprovokasi. Tidak ada yang memprovokasi, tapi terprovokasi. Yang kedua panas hati. Yang ketiga jengkel, saudaraku. Ini kan tiga-tiganya sebenarnya saudara dekat. Ya. Nah, kita akan lihat bagian-bagian ini. Yang pertama terprovokasi. Coba kita bandingkan untuk kita membaca dari kitab lain yang nanti akan menolong untuk kita mengerti dari maksud terprovokasi ini. Dari 2 Tawarik, saudaraku. 2 Tawarik 26
ayatnya yang ke-18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan ini. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ayatnya yang ke-19 dari 2 Tawarik 26. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, saudara. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat misbah pembakaran ukupan itu. Dia memulai kehidupannya dengan baik, tetapi di tengah perjalanan ketika dia mulai berhasil untuk membangun kerajaan yang dipimpinnya, untuk membangun kekuatan dan keamanan, lalu dia mulai sombong. Ada bagian-bagian yang dia harusnya tidak lakukan, tetapi dia mencoba untuk melakukan karena dia pikir dia bisa melakukannya. Dan ketika dia melakukan, diperingatkan oleh para imam yang berani untuk memperingatkan ini. Dan ketika dia marah, dia terprovokasi dengan teguran itu. Dia terkena penyakit kutukan kalau di masa lalu perjanjian lama, yaitu penyakit kusta. Dan akibat kusta, dia harus dikucilkan. Dan apa arti dari semua pencapaian yang dia telah capai selama ini? Semuanya hilang dalam sekejap. Kenapa? Dia melanggar kekudusan Tuhan dan dia berubah setia. Di 2 Tawarik 26 ayat 4, saudaraku. Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Jadi ada mentornya yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Oh haleluya. Tapi 2 Tawarik 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, perhatikan saudara, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Tidak setia itu akan menjadi apa yang dilakukan oleh orang yang tidak setia itu merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas misbah pembakaran ukupan yang ayat selanjutnya tadi telah kita baca di bagian yang terdahulu, saudaraku. Ini kan sayang, pencapaian yang tadinya luar biasa, hidup yang tadinya begitu dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dia rawat sedemikian rupa, tetapi terlena. Manusia mudah untuk terlena. Tapi ketika saudara dan saya belajar tentang ini, jangan mau kita terlena, saudara. Amin. Puji Tuhan. Poin yang kedua, saudaraku, panas hati. Di Kejadian 4 ayat 5 kita bandingkan ini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, saudaraku. Karena apa? Dilakukan tidak dengan iman. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan apalagi tanda yang lain, saudaraku, dan mukanya muram. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, orang yang panas hati itu sangat ketahuan dengan mimik mukanya. Coba di jam-jam ibadah ini, perhatikan mimik muka orang-orang yang dekat dengan engkau, saudaraku. Kalau mimik mukanya menggambarkan
merupakan pertempuran atau pergumulan di minggu-minggu yang lalu, dan ada sisa-sisa panas hati, segera berbalik kepada Tuhan, saudaraku. Biarkan Tuhan intervensi dalam hidupmu, menjamah hatimu, dan biarkan keteduhan memerintah di dalam hatimu dan pikiranmu. Amin, saudara. Kita coba lihat ayat yang lain. 2 Raja-Raja 5 ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Ini Jenderal Naaman yang menginginkan untuk kustanya disembuhkan. Dia protes, saudaraku. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia datang kepada Tuhan untuk dia ingin disembuhkan, tetapi dengan cara yang dia pikirkan. Kalau saudara datang kepada seorang dokter ahli, saudara, kemudian saudara datang mau berobat, mau disembuhkan, dokter itu punya langkah-langkah untuk kesembuhan saudara. Lalu saudaraku mengatakan, oh enggak dok, jangan begitu kok, mendingan begini. Ya, kalau begitu, ya saudara saya yang jadi dokter, kan begitu saudaraku ya. Jadi ini pola pikir yang sebenarnya bukan hanya keliru, tetapi ya ini maunya apa begitu loh. Ya. Ketika dia diminta untuk mandi di sungai Yordan, Naaman malah pergi dengan panas hati. Saudaraku tahu semua ceritanya, untuk bawahannya menasihati dia. Tuanku jenderal, kalau memang Tuanku jenderal untuk mandi di sini dan sembuh, kenapa Tuanku enggak harus lakukan? Kenapa Tuanku harus marah? Akhirnya dia mendengar apa yang menjadi nasihat dari bawahannya itu. Makanya tidak selamanya bawahan itu tidak didengar, saudaraku. Kalau saudara punya atasan dan saudara jadi bawahan, ingat, urapan Tuhan ada pada saudara. Dan ketika urapan itu memimpin saudara, maka urapan itu akan mengubah hati para pemimpinmu, hati bosmu, saudaraku. Dan itu terjadi. Dan kita tahu semua ceritanya. Naaman mencelupkan dirinya 7 kali ke sungai Yordan, dan kulitnya berubah seperti kulit bayi. Mujizat Tuhan dinyatakan, tapi bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan. Haleluya. Hilangkan panas hati dalam kehidupan kita. Anak sulung mengalami proses panas hati ini yang membuat dia buta, dan dia kehilangan yang suci dan yang ilahi. Yang ketiga, saudaraku, jengkel. Kita lihat ayat yang lain, saudaraku, di Matius 21 ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya Yesus, katanya huruf besar, dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Sangat jengkel, kesel, saudaraku. Kenapa kok ini Yesus yang baru lahir, yang usianya masih muda, kok mereka yang mendapatkan puji dan puja dari orang-orang ini, Hosana bagi anak Daud. Dan kenapa kok dia bisa melakukan mujizat? Dari dalam catatan Injil, apa yang dilakukan Tuhan itu disangkakan kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan dengan kuasa Beelzebul, kuasa setan, saudaraku. Padahal Tuhan melakukan dengan kuasa Bapa. Mereka jengkel. Yang seharusnya terjadi, mestinya jangan jengkel. Karena imam-imam ini juga punya Tuhan yang sama. Dia harusnya merendahkan hati, datang kepada Yesus. Yesus, tolong ajari aku. Akan beda, saudaraku, kejadiannya. Yesus pasti dengan senang hati membuka dirinya. Tetapi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Taurat, saudaraku, yang mereka tahu firman Tuhan,
tetapi kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan mereka ini. Tapi Yesus yang mencoba untuk melakukan terobosan rohani, melakukan sesuatu dan menyampaikan hal-hal yang suci yang harusnya bisa menjadi milik imam-imam kepala ini. Tetapi mereka lebih baik jengkel, dan kejengkelan itu yang menuntun langkah-langkah berikutnya bagi kehidupan mereka. Saya berharap tidak ada yang jengkel dari setiap kita di sini. Ada ayat yang lain, suratan Paulus kepada umat di Korintus yang kedua, surah kedua Korintus 7 ayat 11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan bukan hanya kesungguhan yang besar, tapi pembelaan diri. Kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara, duka cita yang menurut kehendak Allah itu akan mendatangkan manfaat bagi setiap kehidupan kita. Termasuk kejengkelan, ketakutan dan lain sebagainya seperti dituliskan di ayat-ayat ini, itu akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab duka cita menurut kehendak Allah. Luar biasa, saudara. Puji Tuhan, kita lanjut, kita masuk di dalam tahapan renungan, merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita mempunyai simpati. Anak sulung tadi harusnya bersukacita untuk melihat adiknya yang bersukacita, yang disambut dengan ucapan syukur. Jadi maksud dari meditasi ini, orientasi hidup kita itu adalah membangun orang lain. Bukan hanya untuk kita dan kita, saudara. Apa yang bisa kita aplikasikan? Coba kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Apakah kita dengan sungguh-sungguh mengembangkan pola pikir yang demikian? Karena ini firman Tuhan begitu jelas, nggak perlu diinterpretasikan lagi, saudaraku. Firman Tuhan begitu jelas. Kemudian kesimpulan, saudaraku, kita mau selesai khotbah firman Tuhan hari ini. Di 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-6 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi kesimpulannya, saudaraku, mau dewasa di dalam kasih, maturity in love, kita praktekkan ayat-ayat dari 1 Korintus 13, 4, 5, dan 6 ini. Kasih itu sabar, dalam bahasa Inggrisnya itu love is long suffering, menderita lama. Anak sulung harusnya tidak ada penderitaan di dalam dirinya. Tetapi yang membuat dia menderita adalah karena dia terprovokasi. Kemudian dia panas hati, dan dia jengkel. Dia marah. Itulah yang menyebabkan dia tidak mendapatkan berkat ilahi yang suci dari Tuhan, yang ilahi dari Tuhan. Dan anak itu di pendahuluan saya sebutkan tadi,
putra yang tidak pernah mengunjungi ayahnya. Ayo saudaraku, bangun hubungan dengan Tuhan. Dan kita lakukan perbuatan-perbuatan kasih seperti di 1 Korintus 13 ayat 4, 5, dan 6 ini. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam kedewasaan dalam kasih ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kami tidak seperti anak sulung itu. Tetapi kami memahami respon kami terhadap Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang baik. Kekayaan-Mu adalah kekayaan kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang memang pemilik hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Nyatakan hati Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku sekalian, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara, melepaskan damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar, diberkati usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, buah kandunganmu. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap engkau. Saudaraku kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam bahagia. Sampai jumpa minggu depan.